Sebuah ramalan mengerikan dikabarkan telah menjadi kenyataan di dalam garasi tim pabrikan Ducati. Predator yang mereka rekrut untuk meraih kejayaan, Marc Marquez, kini disinyalir sedang memangsa rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, dari dalam. Dan yang lebih mengejutkan, seorang saksi kunci dari masa lalu mengklaim Bagnaia sebenarnya sudah tahu mimpi buruk ini akan datang. Mari kita lihat polanya. Sejarah telah membuktikan di mana ada Marc Marquez, di situ ada dominasi total. Kita semua ingat musim debutnya di Repsol Honda pada 2013 di mana ia datang sebagai rookie dan langsung merebut tahta, menggeser Dani Pedrosa sebagai pembalap nomor 1. Kini, setelah satu musim pemanasan yang spektakuler di Gresini Racing, sejarah itu diduga kuat sedang terulang di tim paling perkasa di grid, Ducati Lenovo. Francisco Bagnaia yang selama ini menikmati status sebagai pemimpin yang tak terbantahkan dengan rekan setim seperti Jack Miller dan Enea Bastianini, kini dilaporkan harus menghadapi ujian terberat dalam karirnya. Data menunjukkan, sejak kedatangan Marquez, tingkat kemenangan Bagnaia di paruh pertama musim 2025 ini dilaporkan turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara jumlah kesalahannya di sesi krusial justru meningkat. Huru-hara yang diciptakan Marc Marquez di Ducati dilaporkan bukan sekadar persaingan di lintasan. Ini adalah sebuah perang psikologis yang kompleks. Menurut sumber dari dalam pedok, kehadiran Marquez telah mengubah seluruh dinamika kerja di garasi merah. Setiap data telemetri, setiap pilihan setup kini selalu dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh sang alien dari Cervera. Bagnaia, sang juara bertahan yang biasa menjadi pusat pengembangan, kini konon harus berbagi atau bahkan mungkin mengikuti arah yang ditentukan oleh rekan setim barunya. Ini menciptakan tekanan yang tak terlihat namun sangat terasa. Dan kini, orang yang pernah duduk di kursi panas yang sama dengan Bagnaia, Enea Bastianini, akhirnya buka suara. Dalam sebuah wawancara dengan Motosan, Bastianini memberikan perspektif yang sangat tajam dan brutal. Ia mengklaim bahwa Bagnaia seharusnya tidak terkejut sama sekali. Katakanlah, ketika rekan setimnya seperti Marc tiba, ia akan menyerang, ia mengambil ruang. Itu sudah pasti, kata Bastianini. Frasa mengambil ruang ini sangat dalam maknanya. Ini bukan hanya tentang ruang di lintasan, tapi juga ruang di media, ruang di hati para fans, dan yang terpenting, ruang di benak para insinyur Ducati. Bastianini seolah ingin mengatakan bahwa ini adalah takdir yang tak terhindarkan. Saya pikir Pecco tahu itu, dia bisa menduganya. Ini adalah sebuah pernyataan yang menusuk, seolah mengatakan bahwa Bagnaia sudah tahu ia akan masuk ke dalam kandang singa namun tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Bastianini yang pernah merasakan sendiri betapa kejamnya nasib saat musim 2023-nya hancur karena cedera, menunjukkan empatinya. Ia tahu bagaimana rasanya ketika semua yang dilakukan terasa salah. Itu terjadi pada saya. Pada tahun 2023, apapun yang saya lakukan adalah bencana. Saya tidak bisa melakukan satu pun dengan benar, kenang Bastianini. Ia membandingkan periode sulitnya itu dengan apa yang mungkin sedang dialami Bagnaia sekarang. Ini adalah sebuah pengakuan dari sesama pembalap bahwa terkadang seorang juara pun bisa masuk ke dalam lubang hitam di mana kepercayaan diri hancur lebur. Yang membuat drama ini semakin panas adalah kontras antara kedua pembalap. Di satu sisi, kita punya Pecco Bagnaia, seorang pembalap yang dikenal metodis, tenang, dan membangun performanya secara bertahap. Ia adalah produk dari Akademi VR46, seorang profesor di atas motor. Di sisi lain, ada Marc Marquez, seorang gladiator, pembalap insting yang tak kenal takut dan punya mentalitas untuk menang dengan cara apapun. Strategi Marquez, konon, bukan hanya tentang kecepatan, ini tentang hegemoni. Dengan terus-menerus menjadi yang tercepat, baik di latihan, kualifikasi, maupun balapan, ia secara sistematis diduga meruntuhkan benteng kepercayaan diri Bagnaia, bata demi bata. Setiap kali Bagnaia membuat kesalahan kecil, Marquez ada di sana, siap untuk mengambil keuntungan. Ini adalah pertarungan antara sang raja yang berkuasa melawan sang kaisar yang kembali untuk merebut kembali tahtanya.
Garasi Ducati kini bukan lagi sebuah tim, melainkan sebuah arena koloseum. Melihat situasi ini, masa depan Ducati berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Apa konsekuensi jangka panjang dari huru-hara ini? Skenario pertama, Pecco Bagnaia merespons. Terluka oleh tekanan dan termotivasi oleh komentar Bastianini, ia menemukan kembali api dalam dirinya. Ia berhenti mencoba menjadi seperti Marquez dan kembali ke kekuatannya sendiri, memaksa para insinyur untuk mendengarkannya. Ini akan memicu perang pengembangan internal yang luar biasa dan menghasilkan duel paling epik dalam sejarah MotoGP hingga akhir musim. Skenario kedua, yang lebih mungkin menurut beberapa rumor, Bagnaia terus berada di bawah bayang-bayang Marquez. Dominasi psikologis Marquez menjadi permanen dan ia secara efektif menjadi pemimpin de facto tim Ducati. Jika ini terjadi, jangan kaget jika pada akhir musim 2025 kita mulai mendengar desas-desus tentang Pecco Bagnaia yang mulai menjajaki opsi di tim pabrikan lain untuk musim 2026, mencari status sebagai pembalap nomor 1 yang tak terbantahkan. Yang pasti, Ducati telah menyalakan api di rumah mereka sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bisa mengendalikannya atau mereka akan ikut terbakar? Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan Enea Bastianini bahwa Pecco Bagnaia seharusnya sudah siap menghadapi serangan dari Marc Marquez? Dan siapa yang kalian dukung dalam perang internal di garasi Ducati ini? Tim Bagnaia atau tim Marquez? Tuliskan semua teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menikmati analisis panas seperti ini, subscribe ke channel Gala Speed News untuk update berita MotoGP paling viral, dan pastikan lonceng notifikasi kalian menyala agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!